Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di Ngobrol Yuk. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk Ngobrol Yuk kali ini kita akan kedatangan Dr. Aldi yang akan sharing ke kita seputar kehidupan perkuliahan di program studi pendidikan dokter. Oke, selamat datang Aldi. Apa kabar Aldi? Alhamdulillah baik, terima kasih Zulfa atas kesempatannya diundang di platform yang kamu buat. Ini sungguh sangat bagus banget sih, sangat bermanfaat, terlebih buat adik-adik SMA yang hendak apa ya ke bangku perkuliahan gitu ya. Semoga sukses Zulfa. Mm-mm. Amin. Ya, alhamdulillah baik ya Al ya. Sekarang lagi sibuk apa Al? Sekarang aku lagi internship atau magang di Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung. Jadi kemarin akhir tahun 2020 aku lulus dari FKUGM dari profesi dokter gitu ya. Terus sekarang adalah magang. Jadi memang programnya Oh, seperti itu, habis lulus magang atau biasa disebut program internship gitu. oh. Aldi itu masuk ke prodi pendidikan dokter itu lewat jalur apa Al? Oke, kalau aku dulu masuk lewat jalur undangan ya itu tahun 2014, 2014 gitu kan. Kita Wow. undangan atau dulu namanya SNMPTN. Kalau sekarang apa ya Julian namanya? Berubah nggak tuh? Namanya SNMPTN masih Masih SNMPTN sama ya. masih. Oh, Ha. jadi itu aku alhamdulillah dulu lolos lewat jalur undangan yang pakai rapot gitu. Kan dari sekian banyak prodi pendidikan dokter di berbagai universitas, kenapa Mm-mm. pilihnya UGM Al? Oh, oke. Jadi dulu tuh yang pertama kali aku malah bukan apa ya kalau pas masuk kuliah itu bukan universitasnya dulu, tapi aku dulu berprinsipnya adalah jurusannya terlebih dahulu. Aku memang sudah bercita-cita pengen jadi dokter, jadi aku pengen kuliah di kedokteran memang seperti itu eh, tujuan awal saat SMA dulu. Nah, kebetulan dari sekian universitas yang ada di Indonesia, aku sudah mulai cari-cari dan aku memang pengen yang di UGM. Pertama karena kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus, kemudian juga kebetulan dekat dari rumah, rumah aku di Temanggung, kemudian UGM di Jogja ya sekitar 2 jam nyampe, jadi itu alasan yang kedua, deket juga gitu. Oh gitu, oke oke. Jadi emang dari waktu SMA tuh udah persiapan banget gitu ya Al ya untuk masuk pendidikan dokter UGM gitu. Iya, betul banget Zulfa. Jadi memang nggak tahu kenapa udah dari dulu pengen jadi dokter gitu. Jadi Heeh. SMA udah aku pengen penjurusan IPA gitu kan karena kalau di kedokteran biasanya yang bisa masuk itu jurusan IPA gitu ya. Iya. Nah, jadi aku sudah rencanakan kelas 10 naik ke kelas 11 jurusan IPA. Kemudian juga aku sudah Wow. mempersiapkan misalnya kayak apa ya pelajaran-pelajarannya, gimana nilainya. Mm-mm. Kemudian juga aku ikut ekstrakurikuler yang berhubungan dengan yang aku inginkan itu. Jadi dulu aku ikut biologi gitu kan. Kalau harapan aku sih ikut biologi karena biar bisa misal ikut kompetisi yang berhubungan Oh, dengan kedokteran gitu. Jadi biar agak nyambung ya, biar nyambung. nyambung. Jadi biar Iya. mungkin mungkin pikir aku dulu itu biar bisa jadi pendukung untuk itu siap-siap masuk kuliah gitu. Al, kalau di pendidikan dokter itu sebenarnya secara garis besar tuh belajarnya apa aja sih? Kan kalau setauku tuh sistem blok ya. Tuh, nah Mm-mm. kalau sistem blok itu karena berdasarkan apa Al gitu? Oke, jadi kalau sistem pendidikan di kedokteran, khususnya di pendidikan dokter itu memang agak berbeda ya, memang berbeda dari pendidikan atau jurusan yang lainnya gitu, terlebih di UGM. Nah, itu kita menggunakan sistem blok. Jadi kalau sistem blok itu memang didesain yang paling sesuai itu untuk sistem pendidikan kedokteran gitu. Jadi itu biasanya di udah kalau yang jurusan lain kan ada SKS gitu ya. Udah Iya, misal iya mata kalau kuliah yang apa lain mata kuliah SKS. apa. Hmm. Dan itu kalian juga milih atau dipilihin biasanya? Kalau di jurusan akuntansi, aku dulu semester 1 dipilihin. Hmm. Kemudian di semester 2 pilih sendiri mata mata Hmm. kuliahnya gitu. Hmm.
Berarti semester 2 sampai seterusnya pilih sendiri gitu ya. Pilih sendiri. Nah, Kalau ini di bedanya kalau kedokteran enggak kan, udah blok ya semua nggak kan. bisa pakai sistem blok, jadi memang sudah paket gitu ya, paket misalnya itu kan kita ada berapa blok ya, pokoknya 3,5 tahun berarti blok A, B, C, D gitu ya, blok A, B, C, D, Gitu. nanti A misal A1 itu artinya berarti tahun pertama gitu ya, A1 sampai A6 gitu, biasanya setiap tahun 1 sampai 6, misal A1 tuh tentang muskuloskeletal, tentang sistem otot dan tulang gitu, jadi kayak kasarnya mungkin dibilang sistem organ kali ya, misal kayak tentang jantung, sistem pencernaan gitu. Jadi pengelompokannya itu adalah seperti itu, lebih ke umum Oh. gitu. Jadi nanti Mm-mm. di dalam blok itu baru ada kayak pelajaran-pelajarannya, misal fisiologi, anatomi, biokimia, Hmm. histologi, dan lain-lainnya gitu. Dan kita sudah dipilihin. Jadi sudah terangkai itu selama 3,5 tahun, bloknya apa saja itu sudah ada. Sudah Oh dijadwalkan oleh gitu. prodi gitu. Kita tinggal menjalani saja. Biasanya satu Hmm. blok itu sekitar 6 minggu. Mm, 6 minggu, enam, satu blok 6 minggu. Terus habis itu 6 minggu. ujian gitu ya, Al? Iya, biasanya itu timelinenya ya ini ya aku jelasin dikit ya. Timelinenya itu minggu 1 sampai minggu 4 itu kuliah biasanya. Ya kuliah, praktikum gitu. Kemudian ada juga skills lab atau yang tentang keterampilan kedokteran gitu. Nah, nanti minggu ke-5 biasanya isinya responsi atau ujian praktikum itu. Ya masih ada kuliah sih, tapi ada Ada ujian dari responsinya juga. praktikum gitu ya. Ujian praktikum. Oh. Terus nanti di minggu ke-6 baru namanya ujian blok. Itu materinya semuanya dari yang sudah diujikan selama blok itu. Biasanya hari Rabu itu. Berbentuk CBT Oh. ya, jadi pakai komputer gitu, ada ruangan khususnya. Soalnya 100 kalau nggak salah, apa 200 ya, kok lupa. 100 sih kayaknya. Banyak banget ya, 100 soal. Iya. Itu berarti Dan per materinya blok banyak. ujian 100 soal kayak gitu, Al? Mm-mm. Kalau nggak salah Oh. 100 ya, aku lupa ya, tapi kayaknya 100 deh. Tuh, Hmm. jadi kita per 6 minggu ujian, Zul. Ya, Al, Aku. kamu selama mengikuti perkuliahan dari blok 1 sampai akhir pernah remedi nggak? Oh, itu rahasia. Tapi nggak. Ya, aku pernah remedi gitu. Ada remedinya kok. Kayak kalau remedi di kita itu bisa berupa misalnya pas praktikum gitu ya. Pas praktikum, Hmm. ujian responsi itu, ujian praktikum, itu juga kalau itu remedi enggaknya ditentukan oleh sana biasanya. Ditentukan Oh oleh gitu. departemen tertentu gitu. Misalnya ujian praktikum pelajaran anatomi. Nah, itu nanti mereka menetapkan kayak KKM-nya gitu, KKM nilainya. Terus kalau yang di bawah itu ya remedi. Nah, itu aku juga pernah gitu. Sering, sering malah. Hmm. Tuh, terus kalau yang remi di ujian blok itu juga ada. Jadi ujian blok itu kan kayak CBT tadi ya. Nah, nanti Ya. nilai keluar nilai. Misalnya nilai berapa ya? 85. 85 itu berarti setelah digabung sama yang lain-lainnya gitu ya, Jul ya. Digabung Mm-mm. sama yang lain-lainnya misalnya nilainya A gitu ya. Jadi kan nilainya ada A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau Ya. misalnya nilainya kita anggap kurang, kita sebagai mahasiswa menganggap kurang, misalnya kok dapat nilai C, mau memperbaiki, nah itu bisa remed, Mm-mm. bisa remedi namanya Oh gitu. make up test. Nah itu namanya kalau di Oh. kedokteran namanya make up test, tes perbaikan Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi Oh. satu semester itu bisa 2 kali make up test, 2 blok berarti. 2 blok. Oh gitu. Bisa 2 blok yang diulang gitu dengan satunya gratis, satunya bayar. Oh bayar. Kalau make up tuh bayar ya berarti? Jadi kalau make up itu cuma digratisin 1 blok aja. Jadi kalau Oh satu misalnya blok aja. ambil 1 blok aja make up itu gratis. Tapi kalau kita maksimalkan jadi 2, cuma bayar satu. Jadi 150 bayarnya biasanya. Oh Tapi gitu. nggak tahu kalau sekarang ganti apa nggak. Ah, ah, ah. Hmm, Berarti itu kalau proses tes make upnya atau remedinya tuh kayak gimana? Ngerjain soal lagi atau gimana, Al? betul. Jadi kita ngerjain soal CBT lagi. Oh, Ngerjain tapi CBT yang soalnya 100 beda soal kan? tadi itu. Nah, kadang beda, kadang sama. Nggak tahu sih, Oh, tergantung tim apa ya, tim pembuat soalnya kali ya. Mereka gimana keputusan. oke oke. Al, kalau di kedokteran itu dulu pas kamu masuk
ospeknya bentuknya gimana, Al? Ospeknya ya, ospek kedokteran. Ospeknya prodi pendidikan dokter. Mungkin ini aku jelasin sedikit buat adik-adik yang nonton kalau ospek di UGM itu ada 6 hari apa 5 sih itu? 6 ya? 6 deh, kayaknya 6. Aku 6 juga 6 agak ya, lupa, 6 agak hari lupa. ya. Ada 6 hari gitu kan. Nah, nanti yang 1 2 itu universitas, ya kan? Barengan, 1 2 universitas, hari pertama, kedua maksudnya. Kemudian yang hari ketiga, keempat itu fakultas, hari kelima, keenam itu jurusan. kembali ke univ lagi ya. Nah, Mm-mm. biasanya ospek yang kedokteran itu di hari ketiga dan keempat, yang Rabu sama Oh Kamisnya. ya. Jadi kayak semuanya gitu kan, semuanya di Mm. hari Rabu Kamis itu kan dibalikin ke fakultas masing-masing tuh ya. Fakultas masing-masing. Betul. Jadi ospek atau PPSMB kalau di UGM itu hari Rabu Kamisnya dikembalikan ke fakultas. Nah, kebetulan di Fakultas Kedokteran itu ada 3 prodi. Ada pendidikan dokter, kemudian gizi kesehatan, sama perawat. Nah, kita ospeknya dicampur tuh bertiga, bertiga prodi Oh. itu dicampur. Jadi Mm-mm. tidak hanya pendidikan dokter saja, tapi juga kita dikelompokkan dengan perawat dan juga gizi juga, ahli gizi itu. Kalau kegiatannya sih secara umum sama ya dengan yang ospek di fakultas lainnya, ada penugasan, kita harus membuat tugas apa, Mm-mm. kemudian lebih ke orientasi tentang universitasnya, tentang fakultas itu gimana. Benar-benar orientasinya itu orientasi, bukan yang ospek kegiatan Yang ospek yang yang misalnya lebih itu. ke fisik gitu, bukan. Oh, jadi emang Mm-mm. benar-benar orientasi. Kayaknya di fakultas lain juga kayak gitu sih. Ya Iya, nggak sih? iya. Kalau di Banyak FEB juga orientasinya. gitu kok, nggak Mm-mm. terlalu serem juga. Mm, enak, jadi enjoy kegiatannya. Ya paling ya Kalau biasalah yang apa penjelasan gitu. namanya khusus prodi kedokteran gitu berarti nggak ada, Al. Nggak ada, nggak ada. Kita dulu Oh, tidak ada. oke, oke. Tetap bercampur sama yang ini gizi sama perawat. Oh, oke. Nah, Al, kalau jadi mahasiswa pendidikan dokter, itu kan biasanya kelihatan sibuk banget ya. Mulai tadi kamu jelasin kuliahnya sistem blok, kemudian selalu ada Mm-mm. ujian dan lain sebagainya. Nah, caranya Aldi untuk bagi waktu itu gimana, Al? Oke, jadi mungkin kelihatan sibuknya itu karena ujian 6 minggu sekali itu kali ya. Kita jadi Mm-mm. kayak kelihatan belajar terus gitu. Nah, kalau di fakultas lain kan mungkin belajarnya kalau ujiannya gitu maksudnya per semester kali ya ada ujian Iya, satu semester gitu semester. kan. Nah, kalau kita kan yang per 6 minggu itu jadi mungkin kesannya terlihat sibuk karena itu. Sibuk. Kalau aku sih dulu bagi waktunya yaitu kayak nyicil-nyicil idealnya ya ini. Idealnya tuh nyicil dulu. Jadi sebelum minggu ke-6 udah nyicil materi-materinya itu. Tapi Mm-mm. pelaksanaannya kadang tidak seperti itu. Jadi Tidak seperti ini itu. mungkin yang aku bilang akan berbeda ya antar tiap orang gitu. Pengalamannya bisa beda-beda, cara belajarnya setiap orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka nyamannya bagaimana. Nah, kalau aku kebetulan dulu lebih banyak di minggu ke-6 gitu. Jadi minggu ke-6 baru mengulang-ulang materi gitu. Oh, gitu. Mm. Jadi emang apa seharusnya nyicil ya Al ya supaya nggak Nah, terlalu banyak belajarnya gitu ya sebenarnya, Al ya. karena materinya banyak banget. Bisa ada Oh, berapa kuliah ya, bisa kadang tuh 40 judul kuliah gitu bisa. wow. 30 judul kuliah dan Ah, ah, lumayan ah. banyak. Cukup banyak ya Al ya ternyata. Betul. Oke, sebagai mahasiswa kedokteran nih Al, tuh. Dulu pernah nggak Aldi tuh ngerasa kayak down, stres gitu ketika masa-masa kuliah gitu? Kan kalau pendidikan dokter biasalah, misal harus banyak belajar atau praktikum atau dan lain sebagainya. Pernah nggak ngalamin down dan stres gitu? Terus cara ngatasinya gimana Al? Oke. Kalau untuk pernah down atau tidak itu jujur aku pernah. Kayaknya itu Semuanya. merasa merasa kita sedang tidak bisa itu mungkin wajar dialami kali ya, wajar dialami oleh Mm-mm. semua orang gitu. Cuman Mm-mm. yang tidak wajar atau tidak normal itu bagaimana ketika kita menyikapinya
itu dengan tidak baik. Malah kita tidak ingin meneruskan gitu, itu yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau menurut aku ketika sedang down, itu ya boleh kita boleh mengekspresikan diri gitu boleh. Tapi kita harus tahu kapan kita harus selesai, kita harus tahu bagaimana kita mengontrol diri kita gitu. Karena kita yang tahu diri kita gitu kan. Biasanya Mm-mm. setiap orang cara mengatasi down itu berbeda-beda. Ada yang bisa dengan ini, ada yang dengan itu, tapi dirinya itu tidak bisa mengatasi itu nggak apa-apa wajar gitu. Jadi kalau down itu ya memang personal gitu ya Zul ya. Memang cara Mm-mm. pandangannya itu tergantung pribadi masing-masing. Kebetulan kalau aku dulu, kalau ketika lagi apa ya down kayak merasa misal habis ujian nilainya jelek gitu kan aku kayak ya sedih gitu ya sedih wajar gitu. Biasanya Ha-ha, aku ini ha-ha. kalau aku cari makanan sih larinya ke makanan gitu. Oh, ha-ha, ha-ha. Iya. Aku makan apa gitu yang aku suka gitu. Misal beli Mhm, roti, mhm. beli kue gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi Oke. itu kalau aku biasanya kalau lagi keadaan-keadaan kayak gitu aku cari sesuatu yang aku suka terus aku lakukan gitu. Mhm, Itu bisa mhm, mengurangi banget sih, bisa membantu memulihkan, bisa mengumpulkan mhm. energi-energi positif lagi buat aku. Mhm. Itu. Oh, jadi kalau kayak gitu Aldi kan lebih ke makanan ya, apa Hmm. namanya, kayak semacam apa sih penyembuhannya kayak gitu ya, Iya, supaya kopi bisa, gitu kali ya. ya Hmm. copingnya ya. Jadi Mekanisme dengan kopi. cara seperti itu emang udah bisa bikin balik lagi gitu ya. Sesimpel itu ya Al ya. Itu mungkin Sesimpel sebagai itu. langkah awal kali ya. Tetap masalah Mm-mm. belum kelar, tapi ya setidaknya kita ada energi buat menghadapi Oke. masalah itu mungkin nih. Kalau aku mikirnya Oke. gitu. Mhm, mhm, mhm. Yang penting ini ya bisa reda. Soalnya kan kadang kalau pas kita apa ya lagi down atau stres gitu, jadi makin apa nggak karuan gitu. Apalagi kalau misalnya kita harus ngerjain tugas, dipaksa untuk ngerjain tugas pasti kan nggak bisa kan Alnya. Kita harus istirahat dulu pastinya ya, gitu. Kita harus ambil jeda dulu, ambil jeda waktu dulu buat kita menenangkan diri, buat kita mengumpulkan eh, tenaga biar bisa menghadapi yang sedang dilakukan, yang sedang menjadi masalah tadi. Terus juga boleh juga suatu tips adalah jangan mau malu untuk minta tolong ke orang lain. Karena ketika kita Hmm. sedang down gitu, kadang kita tidak bisa menghadapi sendiri. Jadi minta tolonglah kepada orang lain, misal teman atau orang tua atau eh, di platform-platform yang lain juga biasanya kan juga ada itu yang kayak apa sih yang Iya. curhat-curhatan gitu loh. Nah, apa itu yang Oh, aplikasi-aplikasi ha, gitu iya. atau apa gitu yang atau mungkin bisa juga mendatangi kayak fasilitas yang disediakan kampus biasanya di kampus tuh ada psikolog yang siap menerima keluh kesah gitu jadi boleh banget itu dimanfaatkan kebetulan di UGM tuh ada di Hmm. GMC Gajah Mada Medical Iya, Center tuh GMC. atau Ha. enggak kan ada kan itu psikolognya nah itu kalau misalnya Mm-mm. mahasiswa sudah merasa down banget kemudian kok menurut dia itu kok lama ini nggak sembuh-sembuh silakan untuk mencari bantuan, jangan malu untuk mencari bantuan, kayak gitu. Oke, pada intinya adalah kita harus tahu sendiri ya gimana caranya copingnya masing-masing. Kemudian kalau emang dirasa sangat tidak membantu, kita coping sendiri, kita harus bisa cari bantuan dan jangan malu untuk cari bantuan kayak gitu ya Al ya. Betul sekali. Oke, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Al. Kan Oke. kalau sebelum mendapatkan gelar dokter, itu kan prosesnya Mm-mm. panjang banget ya Al, dari kamu Mm-mm. kuliah S1 sampai sekarang internship. Boleh dong dijelaskan gitu, fase-fasenya dari awal masuk kuliah sampai internship, sampai nanti bisa praktek gitu Al. Oh, ini pertanyaan umum juga yang sering diajukan Iya, masyarakat. Kayak gimana sih heeh. sebenarnya menuju dokter itu gitu kali ya, ringkasannya. Nah, jadi sekolah kedokteran itu pertama harus sarjana kedokteran terlebih dahulu. Kemudian melewati sarjana kedokteran itu ya. Mm-mm. Nah, itu setelah diterima sebagai mahasiswa kedokteran akan menjalankan program sarjana kedokteran namanya. Jadi, untuk mendapatkan gelar S.Ket pertama itu dulu. Itu dilakukan selama sekitar 3,5 tahun biasanya. 3,5 tahun itu isinya yang tadi itu, yang blok-blok tadi itu yang ada praktikum, mata kuliah biasa, kuliah-kuliah gitu. Kemudian ada ujian-ujian juga, ujiannya juga macam-macam gitu ya.
Pertama itu, terus juga ada juga tetap mengerjakan skripsi. Skripsi itu tetap ada Hmm. juga. Nah, itu biasanya diselesaikan selama 3,5 tahun paling cepat itu, tujuh Oh, paling semester cepat gitu. ya. Paling cepat itu 3,5 tahun. Nanti tergantung dengan lain-lainnya akan dia perpanjang atau tidaknya tergantung misalnya dia mau memperbaiki nilai, mau memperbaiki nilai misal biar A semua gitu misalnya atau biar cum laude gitu misalnya. Nanti dia Mm-mm-mm. bisa mengambil lagi, mengambil blok ulang gitu juga bisa. Oh, Kemudian juga bisa yang bikin memperpanjang itu mungkin skripsinya membutuhkan metode khusus atau gimana sehingga skripsinya tidak bisa selesai tepat waktu gitu juga bisa. mm-mm. Jadi intinya paling cepat 3,5 tahun tadi untuk mendapatkan gelar esket ya. Mm, Mm-mm. Esket terlebih dahulu. Nah, nanti setelah esket itu kalau memang dia pengen jadi dokter, itu meneruskan namanya program profesi dokter, pendidikan profesi dokter atau yang sering kita tahu sebagai koas. Oke, ya. Koas Jadi itu. esket terus Jadi itu koas koas ya. ada, mm, koas itu sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Kayaknya kurang sih, tapi aku lupa Hmm. berapa bulan. Kayaknya 20 bulan atau berapa kurang lebihnya seperti itu. 2 tahun itu sama nunggu ujiannya, ujian nasionalnya gitu. Hmm. Nah, ini koas itu dilakukan bagi mereka yang memang mau jadi dokter gitu. Karena di pathway-nya, di alurnya pendidikan dokter itu bisa juga berhenti sampai esket saja, sampai sarjana kedokteran aja. Misal dia memang Oh, hah. tidak ingin menjadi seorang klinisi, tidak ingin Dokter. bertemu pasien itu bisa. Heeh. Jadi nggak mau jadi dokter bisa ambil esket. Misal mungkin dia mau S2 apa gitu, keilmuan yang lain gitu bisa. Heeh. Mm-mm-mm-mm. Nah, kalau memang mau jadi dokter, itu tadi melanjutkan pendidikan profesi dokter atau yang sering dikenal masyarakat koas atau Koas. dokter Oke. muda gitu ya. Biasanya kalau di tulisan jasnya itu dokter muda. Ya, dokter muda. Mm-mm. Nah, itu kegiatannya sudah tidak di kampus lagi, bukan di ruang kuliah lagi, bukan, tapi lebih banyak di tempat praktek atau di ketemu pasien gitu. Kegiatannya utamanya adalah ketemu Mm-mm. pasien, bisa di rumah sakit yang berafiliasi dengan UGM gitu. Rumah sakitnya Sarjito sama ada rumah sakit jejaring yang lain di rumah sakit daerah gitu ada. Mm-mm. Itu totalnya tadi itu hampir kurang lebih 20 bulan kayaknya 20 bulan lebih Mm-mm-mm. atau 2 tahun. Nah, itu nanti isinya macam-macam. Kayak ada stase-stase gitu namanya. Stase-stase itu hmm, ada misalnya penyakit dalam, terus obscin, ada penyakit mata, kulit dan sebagainya. Ada 14 Wow. stase. Mm-mm. Ah, itu stasenya tuh kalau pembagiannya ada dua Zul. Stase besar sama stase kecil. Yang Oh, stase besar dibagi tuh yang lagi. tadi itu kayak penyakit dalam, anak, obscin sama bedah. Itu 10 minggu dia. 10 minggu. Mm-mm. Nah, kalau stase yang lain, stase kecil itu dia 4 minggu saja. Oh ya. 4 minggu waktunya. Jadi yang membedakan besar kecilnya adalah waktunya itu. 10 minggu sama Mm-mm. 4 minggu. Nah, Mm-mm. biasanya kegiatan koas per stase itu di minggu pertama sama minggu terakhir itu ada di Sarjito. Kita Oh gitu. koas di Sarjito. Mm-mm. Kemudian yang di tengah-tengahnya selain minggu pertama sama terakhir itu, misal minggu ketiga sampai empat, sampai tiga, minggu dua tiga maksud saya, Mm. atau minggu kedua sampai sembilan itu ada di rumah sakit jejaring. Nah, rumah Oh sakit jejaring ini gitu. ada macam-macam. Kalau di UGM banyak banget. Itu dari Jateng DIY ada. Misalnya di Oh. Klaten ada Wonosari, kemudian RSUD Sleman, RSA UGM, terus Banyumas juga ada, Cilacap juga ada. Pokoknya ada banyak. Aku lupa jumlahnya sekarang berapa karena kayaknya semakin bertambah gitu. Tuh. Semakin banyak ya Al ya. Mm-mm. Jadi kayak gitu kegiatan koas itu per stase yang utama di Sarjito sama nanti ada juga yang di rumah sakit jejaring itu. Nah, tujuannya karena Hmm. kalau rumah sakit Sarjito itu kasusnya kasus yang sudah level spesialistik, terlalu spesialistik. Karena Sarjito itu kan Mm-mm. rumah sakit tipe A ya, yang paling tinggi gitu udah. Dia di kelas paling Oh. tinggi. Jadi kalau kita di situ saja mungkin kalau dari maksud pendidikan dokternya sendiri, itu kasusnya terlalu sulit untuk Tinggi. dokter Oh. umum. Jadi kita juga diberikan kesempatan untuk belajar di rumah sakit jejaring dengan tipe yang bukan A, yang misal B atau C gitu. Jadi kita masih Hmm. akan menemukan kasus-kasus penyakit yang memang sesuai dengan
kompetensi dokter umum kayak gitu. Oke. Mm. Oke. Kemudian setelah tadi selesai koas, selesai sekitar 20 bulan atau 2 tahun itu kita melakukan namanya ujian nasional kayak ibaratnya ujian nasional atau UKMPPD Mm-mm. bahasa. Nah, intinya itu ujian nasional yang materinya dari semuanya, dari tahun pertama kuliah sampai tahun terakhir gitu, benar-benar semuanya materinya diujikan di situ. Nah, itu Oh. ada dua jenis ya idealnya. Ada dua jenis yaitu OSCE yang Mm-mm. keterampilan sama Mm-mm. yang kedua adalah yang CBT tadi itu. Kayak yang ujian blok. Tapi di masa pandemi Mm-mm. ini kayaknya OSCE-nya sedang ditiadakan terlebih dahulu. Oh, ini Jadi hanya pandemi ya? CBT. Mm-mm. Hmm. Kayaknya sampai yang saat ini masih CBT aja. Pas aku juga CBT aja, OSCE-nya ditiadakan. Oh. Diganti Mm-mm. pakai nilai OSCE yang dulu sudah pernah dilakukan pas zaman S1. Hmm, Tuh. oke. Nah, ini belum selesai nih sampai sini panjang. Belum ya, belum selesai ya, Belum. masih. Belum. Jadi setelah selesai ujian nasional atau UKMPPD tadi, kita lulus mendapatkan gelar dokter. Jadi di depannya udah ada dokter, udah resmi mendapatkan gelar dokter, apalagi setelah sumpah dokter gitu ya. Udah. Mm-mm. Nah, tapi setelah itu kita belum boleh praktek secara mandiri. Artinya kita belum boleh misalnya kayak buka plang gitu loh, kayak buka praktek Mm-mm. pribadi Mm-mm. atau mungkin udah bisa daftar ke sana kemari. Untuk bekerja itu belum bisa. Untuk bisa melakukan hal itu kita harus selesai namanya program internship dokter Indonesia. Kayak yang sedang aku lakuin ini, magang ini. Nah, magang ini satu Mm-mm. tahun kalau aku. 1 tahun nanti 8 bulan di puskesmas, 4 Mm-mm. bulan di rumah sakit. Nah, ini mungkin tiap Mm. tahun bisa berbeda gitu, tergantung kebijakan setiap gelombangnya gitu. Nah, setelah aku lulus magang atau yang program internship ini, barulah bisa praktek mandiri karena sudah mendapatkan STR atau surat tanda registrasi yang definitif, yang benar-benar bisa dipakai gitu. Kalau sekarang kan aku masih STR magang gitu, jadi belum bisa dipakai Mm-mm. di selain tempat aku magang, belum bisa, hanya Oke. terbatas aja. Tapi kalau udah lulus bisa dipakai di Mm. mana gitu. Tergantung nanti dia mau memilih praktek di mana. Kalau misalnya udah ambil internship, udah bisa praktek sendiri atau misalnya harus ikut ke rumah sakit dulu, harus kerja dulu di rumah sakit kayak gitu, atau bisa langsung buka praktek. Kalau ini ya setelah internship ini ya, Mm. bisa itu kalau setelah internship karena sudah mendapatkan surat tanda registrasi, sudah mendapatkan surat izin praktek, nanti bisa praktek di tempat yang dia inginkan gitu. Jadi mau misalnya memang dia misal passionnya ada di kerja di rumah sakit gitu bisa nanti mendaftar di rumah sakit atau mungkin mau bekerja di dokter puskesmas itu bisa juga atau mungkin mau buka praktek pribadi juga bisa tapi kalau buka praktek pribadi itu syaratnya setauku harus apa ya ada banyak gitu tergantung wilayahnya masing-masing gitu karena mungkin juga harus dipikirkan bagaimana kondisi dokter di situ gitu. Jadi kalau buka praktek pribadi ada syarat-syaratnya sendiri nanti sudah diatur sama ikatan dokter di setempat gitu, sama dinas kesehatannya juga. Oke Mm-mm. oke sip. Jadi rangkumannya, secara rangkuman itu tadi ya Mm-mm. harus S1 dulu sarjana kedokteran, Mm-mm. kemudian koas, ujian nasional, magang gitu, baru bisa Magang. menjadi dokter Oke. yang bisa kemana-mana yang sesuai yang dia inginkan. Oke, berarti itu prosesnya kira-kira 6 tahunan ya, Al ya? Em, 6, 6 tahun itu untuk lulus ini deh kayaknya lulus yang koas tadi. Jadi kalau sampai selesai Oh, magang kira-kira 7 ya, 7 kurang gitu sekitar itu. 7. Ya Oke. 6 sampai 7 tahun. Tadi kan Aldi bilang kalau koas itu kan dibagi menjadi beberapa stase kan. Ada yang Mm-mm, di Sarjito sama ada di rumah sakit jejaring gitu. Nah, sebenarnya mm-mm, kayak rotasinya itu emang ditentukan sama universitas atau misalnya pendidikan dokter ya, ditentukan sama mm-mm. prodi atau emang milih sendiri, terutama kalau mau ke rumah sakit jejaring. Oke. Jadi kalau untuk penempatan di rumah sakit jejaring saat koas itu ditentukan oleh ini sekretariat prodi, sekretariat
prodinya itu. Mereka sudah menentukan, misal kalau koas itu kan ada kita berkelompok ya, satu kelompok itu sekitar 10 orang, 10 sampai 11 orang gitu, tergantung berapa jumlah seangkatan gitu. Nah, kalau aku kemarin ada 11 orang, kemudian kita segelombang koas itu ada beberapa kelompok, jadi nanti kita jadwalnya berbeda-beda, nanti setiap kelompok itu bisa jadi dapat rumah sakit jejaring yang beda-beda. Karena Hmm. kan ada beberapa angkatan juga ya, angkatan aku, nanti angkatan atasnya atau angkatan bawahnya juga yang lagi koas. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sehingga Hmm. kita tidak bisa milih, kita tidak bisa milih mau koas, misalnya aku mau yang di sini itu nggak bisa. Karena itu kalau misalnya mengubah itu harus mengubah yang lain juga, itu agak sulit, Oke. rumit sekiranya. Jadi kita ngikut dari yang ditentukan oleh prodi itu. Oke, jadi emang udah disiapin gitu ya Al ya, tinggal jalan aja gitu ya Al. Kalau di prodi pendidikan dokter dulu kan kamu KKN-nya pas koas ya Al ya. Hmm, ya Mm-mm. betul. Nah itu si apa kalau prodi pendidikan dokter biasanya buat program apa Al kalau pas KKN gitu? Oh iya, ya mungkin informasi juga kalau KKN itu ada juga di program pendidikan dokter. Nah, itu biasanya letaknya pas koas. Dia jadi termasuk dari 14 tasa koas tadi. Jadi Oh. kita biasanya KKN sudah barengannya bukan yang seangkatan kita lagi. Barengannya biasanya lebih ke Oh. adik-adik gitu. Angkatan di Heeh. bawahnya 2015 atau 2016 kalau aku dulu ya. Aku barengannya dulu kebetulan angkatan 2015 gitu. Jadi kita Hmm. koasnya sudah ketika sudah lulus sarjana, bukan saat sarjana. Kalau yang lain kan pas sarjana itu ya. Iya. Gitu. Heeh. Terus kalau untuk programnya apa, biasanya kita programnya ya seputar tentang kesehatan gitu. Apalagi kalau misalnya eh, di kelompok KKN itu hanya ada sedikit eh, mahasiswa kedokteran. Jadi kita memang benar-benar Hmm. fokus yang di bagian kesehatan saja. Misalnya kalau kayak yang kemarin kita lakukan itu ada penyuluhan-penyuluhan tentang misalnya penyakit gangguan tumbuh dan kembang di anak Mm-mm. gitu. Nah itu kayak ini posyandu, penyuluhan di posyandu, kemudian juga bisa ada pengukuran kemarin gula darah, kemudian asam urat, kolesterol di masyarakat tempat KKN gitu. Ya kegiatannya Hmm. seputar itu. Tapi kalau misalnya kebetulan kayak di kelompok KKN itu mayoritas adalah mahasiswa kedokteran, kayak aku kemarin itu ya. Kita harus Oh tetap ya. melakukan program yang lain juga. Jadi tidak hanya yang seputar kesehatan toh. Kita juga melakukan kegiatan yang lain kemarin kebetulan kayak gitu. Jadi tidak tidak mesti tentang jurusan yang diikuti gitu. Kita kemarin kayak ikut yang programnya pertanian gitu, kita juga Oh. bikin kayak ikut yang anak kehutanan, kita Heeh. joinan gitu. Nanti ada program apa lagi gitu, kita juga ikut. Jadi kalau KKN itu juga kita tidak hanya melakukan program yang kita lakukan saja, yang kita rencanakan saja ya. Kita harus mengikuti program yang fakultas lain Iya. juga kayak gitu. Iya. Nggak boleh Heeh. ngurus yang misalnya program kamu sendiri itu nggak boleh. Harus tetap Iya. membantu membantu gitu. Iya. Ya harus bisa saling bantu program yang Oh, lainnya juga ya berarti. betul, betul, betul. Oke. Al, menurutmu yang kamu Mm. rasain ketika koas tuh rasanya gimana sih Al? Su- Pas koas Suka yang dukanya, aku suka dukanya anak suka koas tuh gimana? mm-mm. Nah, ini sebelumnya mungkin pengalaman antar satu orang dengan orang lain bisa berbeda ya yang dirasakan ya. Ini aku cerita yang dari sudut pandang aku. Nah, kalau pertama koas dulu, pertama masuk koas tuh ya excited karena akhirnya sudah semakin dekat dengan cita-cita kayak gitu. Jadi harus Hmm. excited. Nah, tapi tetap deg-degan juga kayak biasanya kan kita kalau di S1 pasiennya pasien simulasi ya. Pasien simulasi walaupun orang beneran tapi mereka sudah disetting, mereka adalah orang sehat yang disetting, mereka harus berakting menjadi orang sakit gitu. Nah, tapi Hmm. ketika koas itu pasiennya sudah pasien beneran, sudah pasien yang sesungguhnya, masyarakat umum, kita tetap diawasi. Kita jadi setelah melakukan kegiatan gitu, kita tetap diawasi oleh dokter pembimbing.
Jadi tidak serta-merta dilepas gitu. Itu yang lebih membuat agak lega gitu ya. Jadi kalau misal ada apa-apa, tetap ada yang membimbing, diarahkan gitu. Nah, tapi tetap juga sebagai waktu awal-awal koas masih, nah nanti ketemu pasien tuh gimana ya, canggung apa enggak, takut apa enggak gitu. Jadi yang modal yang harus dipunyai adalah rasa percaya diri terlebih dahulu. Kita harus pede, kita harus yakin agar pasiennya juga percaya gitu. Kalau aku dulu emang jujur awal-awal deg-degan kayak aduh gimana ya nanti bisa nggak ya bisa nggak ya tapi ya ya udahlah jalani aja banyak orangnya juga maksudnya teman-teman yang lain juga pada merasakan hal itu gitu. Jadi ya deg-degan. Terus Deg-degan. kalau untuk semakin lama semakin terbiasa mungkin ya dengan pola pendidikan waktu koas gitu. Jadi kayak ya udah sudah mulai terbiasa dengan ritmenya, bagaimana cara menghadapinya gitu. Jadi sudah mulai enak semakin ke belakang gitu. Untuk Mm-mm. sukanya, apa ya? Kalau aku sukanya mungkin ketika ke rumah sakit jejaring kali ya. Kita pindah-pindah kota itu aku senang bisa melihat masyarakat di daerah yang berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Jadi kita juga harus menyetel diri kita untuk menyesuaikan dengan masyarakat sekitar gitu. Misalnya kalau waktu di rumah sakit jejaring yang di daerah masih agak desa gitu, nanti bagaimana kita membawakan diri itu akan berbeda dengan ketika ditugaskan atau stase di misal di kota gitu karena karakteristik masyarakatnya sendiri sudah berbeda. Jadi itu Hmm. kayak aku seneng itu menjadi tantangan juga kayak bagaimana kita nanti memposisikan diri di masyarakat itu bagaimana. Gitu. Kalau suka yang lain mungkin yaitu kayak kulineran sama teman-teman misal Kulineran. misal aku paling itu kalau stase di Banyumas nah itu namanya di Banyumas ada banyak macam jajanan gitu jadi kita biasanya keliling-keliling ke Purwokerto kemana gitu makan-makan apa gitu yang khas-khas di sana gitu. Hmm, Kalau oke. sukanya masih banyak sebenarnya, lebih banyak sukanya daripada duka. Kalau duka apa ya? Wow. Kalau duka kayak ini mungkin kalau habis jaga malam kan ini berangkatnya langsungan. Misal hari ini aku dijadwalkan jaga malam. Hari ini jaga malam gitu ya. Berarti aku minggu pagi udah masuk. Jangan minggu deh. Misalnya Senin gitu. Senin Mm-mm. itu jaga malam. Jadi Senin pagi jam 7 sebelum jam 7 tuh sudah masuk ke rumah sakit. Misal ke Sarjito ya ini. Terus nanti jam 4 tuh biasanya udah mulai jaga itu. Nah, padahal belum pulang, posisinya belum pulang dari kosan, belum pulang ke kosan. Jadi udah bawa barang-barang Oh, untuk bersiap ke heeh, jaga malamnya itu di rumah jaga sakit. malam. Nah, itu nanti tergantung kalau misalnya pas pagi bisa selesai lebih awal dan bisa pulang, nah itu lumayan enak. Tapi kalau yang nggak beruntung itu kadang mepet selesainya, jadi mandi-mandinya nanti di rumah sakit di Wah, hari oh berikutnya iya. berarti hari Selasa. Iya, aku pernah Oh, kayak sampai gitu. kayak gitu juga ya? Mm-mm. Jadi nggak pulang ke Oh, kosan dan langsungan nanti langsung ngikut stase yang siangnya gitu. Jadi pulang lagi sore. Jadi kalau rangkumannya berarti berangkat Senin pagi, pulang Selasa sore ke kosan. Aku pernah Senin kayak pagi, gitu. Selasa sore. Oh, Mm, sering nggak Al kayak gitu? Dan pernah. Kenapa? Sering nggak kayak gitu? Ah, Kayak sampai untungnya ngelembur nggak sering. gitu. Untungnya nggak sering hanya di tertentu aja, hanya di stase tertentu saja gitu. Dan ketika jaga itu kan kadang bisa rame pasien, jadi nggak bisa istirahat. Tapi juga bisa juga pasiennya sedikit, itu alhamdulillah jadi bisa istirahat. Nah, kayak nggak sukanya atau mungkin bukan nggak suka ding tapi kayak ya kalau rezekinya pasiennya banyak itu jadi belajar tapi ya minusnya Mm-mm. jadi istirahatnya kurang aku pernah Mm-mm. kayak yang eh, nggak istirahat nggak tidur gitu jadi nggak semalaman tuh nggak tidur terus nanti paginya masih harus ikut kegiatan jadi pernah nggak tidur 36 jam kayaknya aku pernah deh Wah, hampir kayak gitu seriusan Al pulang-pulang itu? langsung Kayak kenapa zombie dong Al. Seriusan 36 jam bener tuh. kayak zombie. Jadi aku selasa, misalnya kayak tadi kasusnya tadi Selasa sore itu aku udah kayak, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan sampai kosan itu aku harus memilih, aku mau milih makan atau tidur gitu. Akhirnya aku milih Sumpah. tidur biasanya, kayak Ya udah nggak bisa terima Allah. kayak gitu. Kayaknya Wah. beberapa temanku juga pernah mengalami itu. Hmm, Ya itu hmm, kayak hmm. rezeki masing-masing gimana jaganya aman atau tidak gitu. Waduh. Jadi Mm, intinya kalau semakin banyak pasien, jam ini istirahatnya semakin berkurang gitu ya, Al, pas koas mm. tuh. Betul, betul. Walaupun kita
koas, maksudnya kalau koas kan hanya tugasnya ya ya memeriksa, tapi kita tidak menerapi, kita tidak boleh memberikan obat gitu toh, kita nggak bisa. Tapi Hmm. kita kan harus mengikuti perjalanan pasiennya itu. Biasanya kalau jaga itu kita sama yang namanya residen atau mahasiswa yang sedang sekolah spesialis. Jadi dokter umum yang sedang sekolah dokter spesialis. Nah, itu biasanya jaga Oh. sama dia, sama mereka itu. Kita mengikuti Hmm. nempel sama beliau-beliau ini, kita belajar dari mereka Hmm. juga kayak gitu. Oh, Tidak sendirian kok kalau jaganya koas. Tetap ada pembimbingnya. tetap ada temennya ya, Mm-mm. pendampingnya juga ya Ya, Al ya pendamping berarti. tetap ada gitu. Oh. Oh, gitu. Kak, kalau misalnya pas koas tuh sebenarnya ada semacam ujian-ujian gitu nggak sih Al? Ini per stase gitu ya. Ada itu. Per stase tetap ada ujian-ujiannya. Jadi nanti di akhir minggu biasanya ada ujian. Nah, tergantung departemennya juga sih sebenarnya bentuk ujiannya bagaimana, tergantung departemen. Ada yang bentuknya kayak ujian praktek atau mungkin mengerjakan soal tertulis isai gitu juga ada. Tapi ada juga yang misalnya kayak bikin tugas apa gitu. Ada juga jadi macam-macam. Tapi secara umum mengerjakan soal sih, mengerjakan soal isai dan juga itu keterampilan, ujian keterampilan gitu. Mm-mm, Secara mm-mm. umum kayak gitu. Mm-mm. Oke. Jadi emang pas koas tuh kelihatan sibuk banget ya Al ya. Tapi juga tergantung jumlah pasien ya Al. Kalau jumlah pasiennya sedikit berarti semakin bisa istirahat gitu ya Al ya. Apalagi kalau pas jaga malam. Terus juga tergantung stasenya apa gitu ya, mungkin ya. Ada stase yang mungkin akan terasa lebih berat bagi seseorang gitu ada yang stase yang terasa lebih nyaman dijalani bagi seseorang itu juga ada gitu. Jadi ya tergantung itu tadi stasenya dan juga bagaimana kitanya gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, aku mau tanya terkait apa tadi ujian nasional. Kalau ujian Hmm. nasional itu kan CBT ya, ada CBT, terus ada yang praktik gitu. Dulu Hmm. pas Aldi menjelang ujian nasional tuh belajarnya gimana? Maksudnya persiapannya gimana? Apakah Aldi membentuk kelompok sama teman-teman untuk belajar bareng? Atau emang Aldi persiapannya cuma belajar sendiri? Kayak gitu. Mungkin nanti bisa jadi tips and trick juga ya Al ya cara belajar ujian nasional gimana? Hmm. Oke, kalau aku itu kebetulan tipe orang yang belajarnya mix ya antara belajar sendiri dan juga belajar kelompok gitu. Tapi Hmm. kalau boleh dibilang aku lebih ke dominan belajar sendiri dulu. Jadi aku harus sebelum Hmm. belajar sama temen aku lebih seneng kalau aku sudah misalnya sudah baca-baca dulu. Jadi ketika sama teman-teman, teman-teman yang lain bisa ngomong terus misalnya aku Belajar. belum bisa, aku tuh biasanya kayak down gitu loh, kayak aduh teman-teman aku kok Ah, pinter-pinter gitu ya, kayak ya Allah ah, aku ah. ketinggalan gitu. Aku nggak suka dengan sensasi perasaan kayak gitu. Aku nggak seneng. Jadi aku biasanya itu belajar sendiri dulu. Nanti kalau misalnya eh, teman-teman ngajak belajar kelompok, aku baru gabung tuh bisa. Tapi kalau aku belum belajar sama sekali, biasanya aku menolak. Aku lebih memilih kayak belajar mandiri dulu, belajar sendiri, Mhm, baca-baca dulu atau apa gimana gitu. Kayak mhm. gitu. Oke. Enaknya belajar kelompok itu eh, ini bisa mendapatkan insight baru gitu. Ada hal-hal yang belum kita dapatkan ketika belajar sendiri. Kayak gitu. Itu lebih enak juga, ada sisi baiknya juga belajar kelompok kayak gitu. Oke. Apalagi kalau untuk mempersiapkan ujian keterampilan atau OSCE itu. Nah, itu Mhm, kan kita praktek tuh ya ujiannya ya, kalau ujian keterampilan. Nah, ini ujian kelompok, belajar kelompok menurutku yang paling bagus sih buat dilakukan karena nanti aku bisa praktek sama temanku, jadi temanku nanti jadi pasiennya, nanti aku yang jadi pasiennya oh, ganti-gantian gitu, aku mhm, jadi dokter, temen jadi pasien, kita ganti-gantian kayak gitu, bisa praktek, nanti bisa mhm, dievaluasi juga sama teman, aku juga bisa menilai mereka juga kayak gitu. Enaknya belajar kelompok, terutama di yang keterampilan, yang mhm, ujian keterampilan, menyiapkan ujian mhm, mhm, keterampilan kayak gitu. Nah, mmm, lagi-lagi tiap orang berbeda ya, gimana cara belajar nyaman tidaknya itu mau sendiri atau kelompok tergantung orang masing-masing. Karena temanku ada yang suka belajar sendiri gitu, dia juga berhasil. Ada juga teman yang belajar kelompok, dia juga berhasil juga ada gitu, banyak juga kayak gitu kasus kayak gitu. Jadi tetap gimana masing-masing orang itu harus tahu cara belajarnya yang enak, yang nyaman itu bagaimana. oke, Apalagi mhm, itu
bisa diidentifikasi sejak awal kuliah itu semakin bagus. Menurut aku, di awal Mm-mm. kuliah sudah tahu cara belajarnya gimana, yang cocok untuk dia, itu semakin bagus karena dia bisa menerapkan untuk kedepannya sampai akhir itu dia bisa mengikuti pola itu. Kalau sudah menemukan Mm-mm. formula yang bagus, nah insya Allah itu akan lebih berguna untuk diri sendiri, akan sangat bermanfaat banget gitu. Mm-mm. Oke, Mm, oke. Jadi iya. kalau kesimpulannya Aldi belajarnya tuh lebih suka campuran ya Al ya. Jadi belajar dulu Mm, sendiri, terus habis itu baru belajar kelompok sama teman-teman kayak gitu ya Al ya. iya. Al itu kalau eh, apa ya, pas kamu persiapan atau belajar menuju ujian nasional itu pas kamu posisinya koas, dalam posisi koas atau emang ada waktu libur untuk belajar ujian gitu Al? Oke, jadi waktu itu masih posisinya koas. Biasanya antara selesai koas hari terakhir koas sampai ujian itu biasanya ya ini 2 bulanan gitu, sekitar 2 bulan. Ada Oh. pernah juga yang kurang dari 2 bulan juga pernah. Kebetulan aku waktu itu ujiannya diundur lama banget. Harusnya aku ujian bulan Mei. Jadi aku selesai koas tuh Maret. Tapi karena pandemi COVID-19 ini ujianku mundur jadi Agustus. Nah, jadi waktuku Oh, untuk heeh. belajar panjang-panjang. Terus juga ya jadi nunggunya lama. Jadi timeline jadwal pendidikan dokternya jadi mundur juga Lama. timeline lagi Mhm. mundur. Tapi biasanya 2 bulan sih, sekitar 2 bulanan setelah hari terakhir koas gitu ujian. Heeh. Gitu. Kalau mau nyicil pas koas bisa juga sih, itu hebat kalau buat orang-orang yang bisa menyicil UKM PPD dari zaman koas itu bagus banget sih. Tapi kalau aku dulu kayak merasa agak sulit gitu kalau misal nyambi gitu ya. Nyicil dikit-dikit bisa, tapi kalau misal bener-bener fokus membagi fokus yang 50-50 aku dulu kesulitan. Jadi Oh, heeh. aku dulu pas setelah selesai koas baru ini banget, baru fokus ke ujian nasionalnya itu. Nah, Aldi dulu kan pernah ikut organisasi di luar ini ya Al ya, di luar kedokteran ya waktu kita ketemu ya Al ya. Nah, itu Bener-bener. gimana ya Al? Kayak cara bagi waktunya antara organisasi dengan pendidikanmu sendiri tuh gimana? Untuk bagi waktunya dulu ini sih gimana ya jelasnya bingung juga aku sebenarnya tinggal ngikutin alurku aja kalau misalnya yang penting tanggung jawab di keduanya sih di antara pelajarannya harus tanggung jawab kemudian di organisasinya juga harus tetap tanggung jawab jadi kita ketika ikut Hmm. sesuatu itu harus siap mempertanggungjawabkan segalanya apalagi kalau di organisasi sudah diberikan suatu apa ya kayak sudah diberikan tanggung jawab gitu misalnya kamu punya program ini gitu nah itu juga harus tetap dilaksanakan tapi kita tidak boleh juga meninggalkan kuliah kita bagi waktunya yaitu pintar-pintar aja gimana yang satu harus selesai tapi yang lain juga harus selesai gimana ya, aku agak kesulitan menjabarkan ini tapi aku Jadi kayak dulu yang ya penting pada intinya harus tahu tanggung jawabnya dulu gitu ya Al ya. betul betul aku yang penting dulu tugas tugas misal mau mau ada event apa gitu ya misal kita di tengah-tengah event terus di sisi lain aku juga harus mengerjakan tugas praktikum misalnya aku selesaiin dulu itu yang praktikumnya itu tinggal tinggal nanti yang urgensinya atau tingkat urgensinya tuh yang mana dulu yang mendesak mana dulu yang harus dipakai duluan gitu misalnya Mm-mm. deadline-nya duluan si praktikum ya aku selesaiin dulu praktikumnya gitu baru nanti mengikuti kegiatan organisasinya. Tapi tidak boleh serta-merta meninggalkan, plus langsung hilang. Langsung dari organisasi itu juga nggak boleh. Harus tetap bilang dulu, misal sama ketuanya atau sama orang lain, aku mau ngerjain ini dulu ya, tapi yang organisasi tetap aku kerjain, tapi nanti ada kayak mungkin kalau agak terganggu sedikit mohon maaf gitu. Nanti aku akan mengejar setelah yang aku kerjakan di kuliah itu selesai dulu gitu. Jadi itu kalau Mm-mm. aku dulu lebih kayak gitu ya. Harus diselesaikan dulu mana yang urgensinya atau deadline-nya lebih duluan. Mungkin itu. Kalau Zulfa sendiri gimana? Aku kadang juga penasaran sama orang lain. Kayak mereka nggak membagi waktunya itu gimana gitu. Kalau aku sih, mm,
apa tahu prioritas ya, itu pasti ya prioritas yang harus diselesaikan apa aja. Kayak Aldi sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Tanggung jawab, prioritas harus tahu gitu kan. Apalagi apalagi kalau misalnya ikutnya di beberapa organisasi atau di beberapa komunitas. Pasti kan tugasnya juga lumayan banyak ya, belum lagi tugas akademik, tugas kuliah kayak gitu. Ya harus tahu waktu deadline, itu penting sih. Waktu deadline-nya itu kapan, apa yang harus diprioritaskan, terus seberapa susah tugas-tugasnya. Kalau misalnya semakin susah tugasnya kan berarti harus dikerjain dulu ya. Dan kalau aku ketika menghadapi soal yang susah tuh biasanya aku cicil dulu, aku cicil supaya besok pas aku lagi sibuk-sibuknya tuh nggak apa ya nggak kemerungsung istilahnya kayak gitu loh, nggak keburu-buru gitu. Terus yang paling penting itu sih komunikasi juga kayak yang tadi dibilang Aldi. Misal lagi sibuk di kuliah gitu ya udah nggak apa-apa di apa diselesaikan dulu aja di perkuliahannya dulu. Terus nanti sebelum misalnya kayak izin ya, izin untuk mengerjakan tugas atau misalnya izin untuk mengerjakan apa, nanti kalau misalnya udah selesai baru baru balik lagi ke eventnya atau ke organisasi. Nah, karena Aldi juga dari pas kuliah itu kan selain akademik juga organisasi. Nah, menurut Aldi sendiri sebenarnya kegiatan di luar kampus itu seberapa penting sih Al gitu? Mm. Mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang misal pengen ngambil organisasi di luar fakultasnya, kurasa itu kayak tantangannya hampir mirip-mirip ya. Secara umum hampir mirip antar fakultas, tidak hanya misalnya aku kedokteran jadi nanti tantangannya gimana-gimana itu enggak. Menurutku eh, ambil di luar kampus atau di fakultas itu bagus karena kita menambah wawasan tentang cara berpikir orang di luar kampus kita. Mungkin kalau secara umum misalnya di FK, anak-anak FK tuh tipenya kayak gini. Secara umum pasti menurutku hampir sama. Kayak pola pikirnya hampir sama gitu. Jadi nanti mereka yang dipelajari tentang itu jadi nanti ya secara umum hampir sama pola pikirannya dengan kita, tapi berbeda ketika kita bertemu dengan orang yang beda fakultas. Kita akan melihat perspektif berpikir orang selain kita gitu. Misalnya aku ketemu Zulfa dari ekonomi, berbeda nanti pikirannya udah, oh ini beda sama orang yang FK gitu, udah bagus nih ada sesuatu yang bisa dipelajari. Mungkin ketemu orang dari Visipol, udah beda lagi. Apalagi nanti ketemu dari orang MIPA, mana-mana yang fakultas lain itu mereka memiliki pemikiran masing-masing dan semuanya bisa dijadikan pelajaran itu bagus banget. Jadi kita tidak hanya terbatas pada keilmuan kita saja, kita juga bisa mengetahui cara pandang orang yang berbeda keilmuan gitu. Itu bagus untuk pengembangan diri menurutku. Itu adalah sisi positif yang harus atau yang bagus untuk didapat ketika kuliah. Jadi aku seneng banget gitu dulu ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa gitu. Karena aku bertemu dengan banyak orang, aku juga punya relasi atau punya teman-teman di fakultas-fakultas lain itu juga menyenangkan, jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya lagi kemana gitu bisa ketemu, ntar bisa nyapa atau apa gitu, seneng deh pokoknya ketemu sama teman-teman selain fakultas itu. Mm-mm. Dan ketika Oke. udah lulus pun juga kayak lebih beragam ininya relasinya gitu, aku sukanya kayak gitu. Nambah relasi, Oke. nambah wawasan, pola pola cara pandang kayak gitu, bagusnya itu. Oke. Jadi pada intinya menurut Aldi organisasi itu penting ya meskipun emang di Mm-mm. pendidikan dokter itu sibuk tapi perlu banget untuk ikut organisasi gitu dengan tujuan ya itu yang pertama menambah wawasan, kita bisa tahu pola pikir orang lain, kita bisa kenal banyak orang di luar pendidikan dokter gitu ya Al ya. Dan pastinya Betul. apa ya kalau misalnya ketemu orang baru tuh menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Aldi gitu ya Al ya. Iya, aku suka. Itu. Kalau misalnya di pendidikan dokter itu kan ada spesialisnya ya Al ya. Biasanya kalau pada ngambil spesialis itu pas berarti setelah magang itu baru bisa ambil spesialis gitu ya Al atau gimana? Hmm. Nah, itu kalau spesialis itu sudah
pendidikan program pendidikan yang berbeda lagi ya, yang sudah terpisah dengan pendidikan dokter yang kayak aku yang umum gitu. Jadi dia sudah kayak sekolah lagi gitu. Beda Mm-mm. beda jenjang gitu, sudah beda jenjang. Misal kayak SMP, SMA, nah itu kayak gitu modelnya sudah beda jenjang. Yang spesialis program namanya program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Nah, itu eh, biasanya dilakukan setelah magang selesai, setelah aku benar-benar legal secara dokter umum, memiliki surat tanda registrasi dokter umum. Nah, itu aku baru bisa sekolah spesialis. Kalau misal belum selesai magang, nggak bisa kayak gitu. Nah, nanti apakah bisa langsung mendaftar? Misal aku selesai bulan Februari 2022, apakah aku bisa langsung mendaftar? Itu biasanya tidak. Harus ada pengalaman kerja dulu. Sekarang beberapa prodi misalnya kayak anak, spesialis anak itu mewajibkan minimal kerja 1 tahun kayak gitu. Jadi tergantung nanti mau daftar spesialis apa. Kayak gitu mereka sudah mempersiapkan syarat-syaratnya tertentu kayak gitu. Tapi secara umum ya itu tadi harus selesai internship dulu kalau yang zaman sekarang. Harus selesai internship baru bisa nanti daftar di spesialis kayak gitu. Oke, oke. Kalau Aldi sendiri ada rencana buat spesialis nggak, Al? Hmm, kalau aku keinginan ada dan rencana ya aku terus berusaha mengupayakan ya. Karena nanti bagaimana akhirnya tergantung bagaimana kita rezekinya juga kayak karena sekolah spesialis itu menurutku ada banyak pertimbangannya. Misalnya kayak bagaimana persiapan diri kita, persiapan mental, keilmuan, kemudian juga itu kan nanti kalau spesialis kan harus tes kan, harus tes lagi gitu. Tesnya juga panjang itu mulai dari administrasi, tes tertulis, wawancara, dan sebagainya gitu. Jadi itu memang harus dipersiapkan. Nah, selain itu juga, selain mental sama persiapan keilmuan tadi juga persiapan finansial itu juga penting. Bagaimana nanti kita sekolah spesialis yang membiayai itu siapa? Apakah diri kita atau mungkin apakah kita mau ambil beasiswa gitu. Jadi nanti itu harus dipersiapkan segalanya gitu. Hmm, Ya mohon doanya semoga aku ada rezeki gitu ya buat sekolah lagi. amin. Beasiswanya bisa misalnya ke LPDP gitu yang udah terkenal gitu. LPDP bisa itu untuk sekolah Mm-mm. spesialis. Aku juga pernah ada kenalan beberapa kenalan yang lagi sekolah spesialis itu mereka ternyata dibiayai oleh LPDP juga ada. Terus dibiayai oleh daerah gitu juga bisa. Beasiswanya kayak gitu macam-macam katanya gitu. Mm-mm. Oke. Tetap bisa beasiswa di spesialis. Jadi sebagai penutup nih, Al, pesan-pesan yang ingin disampaikan Aldi ke teman-teman yang sekiranya mau masuk ke pendidikan dokter itu apa, Al? Sebagai penutup ya, Al, pesan-pesan terakhir, Al. Oke, ini kayak berasa closing statement. Iya, Oke. closing statement. Ha, bener closing statement. Oke. Ya, mungkin pesan untuk semuanya ini tidak harus masuk ke pendidikan dokter ya. Ini untuk semua jurusan. Itu yang pertama bahwa semua jurusan, semua profesi itu sama levelnya. Tidak ada suatu profesi yang levelnya lebih tinggi atau lebih rendah di antara yang lain. Aku memandang suatu profesi itu semuanya sama, semuanya memiliki peran masing-masing dalam hidup ini. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa jurusan ini itu lebih rendah atau lebih tinggi dari jurusan kita. Dan jangan pula berpikir bahwa jurusan kita ini lebih tinggi derajatnya atau lebih rendah gitu. Jangan pernah. Pokoknya berpikirlah bahwa semua profesi itu levelnya sama, semuanya memiliki peran masing-masing kayak gitu secara umum kayak gitu. Dan untuk adik-adik mungkin yang masih SMA atau mungkin masih SMP kalau memang sudah punya cita-cita ya itu harus fokus harus bisa merencanakan misal dari awal sudah pengen ke ini harus mungkin bisa cari-cari informasi kira-kira yang diperlukan itu apa saja mungkin kalau misalnya mau ke jurusan dokter berarti nanti masuknya IPA berarti nanti sudah dipersiapkan kelas 10 sekarang udah nggak kayak gitu ya jurusannya tapi ya Iya, udah sekarang itu beda ya. eh ini apa dari SMP masuk ke SMA. Oh, Nah, kelas 10 tuh udah penjurusan. Jadi udah langsung wah, itu. masuk IPA IPS gitu. Jadi kayak Oh kalau ya, kita kan dulu IPA IPS kelas 11 ya, Al ya 11. angkatan kita ya Kelas kelas 11. 11 ya. Ya, Tapi ya. sekarang setauku kalau masuk SMA itu udah langsung gitu loh mau masuk IPA atau mau masuk IPS gitu.
Oke, dunia pendidikan cepat sekali berubah. Hmm. Nah itu, jadi Iya. harus penjurusan gitu ya. Berarti kalau sekarang berarti kelas 10 sudah penjurusan ya, berarti dari SMP sudah ini diketahui mau kira-kira pengennya kemana, itu lebih baik sudah ada bayangan. Jadi nanti ketika SMA sudah tahu jurusannya apa, misal pengen ngambil apa, berarti cocoknya di jurusan IPS atau di jurusan IPA atau apapun itu namanya yang sekarang. Nah itu sudah direncanakan lebih baik, itu yaitu membuat strategi karena ini juga semacam strategi juga, dan adanya strategi itu akan mempermudah kita. Jadi persiapan kita itu ya sudah memang menuju yang kita cita-citakan kayak gitu. Tapi juga kembali lagi kita harus mempersiapkan hal-hal buruk yang terjadi. Misalnya kok kita tidak lulus, kita tidak keterima di prodi itu, kita jangan langsung down. Kita juga harus sebelum-sebelumnya kita juga sudah mempersiapkan rencana-rencana yang lain ketika kita gagal di satu itu. Dan ketika gagal memang tidak bisa diusahakan lagi ya itu tadi kita harus punya backup planningnya itu. Jadi tidak langsung kehidupan berhenti di situ saja, tidak. Ada banyak jalan. Misalnya ketika kita tidak berhasil di tahun itu, kita bisa ambil di tahun depan. Nah, tahun itu bisa juga kamu nggak kuliah dulu bisa. Kamu belajar, fokus belajar itu bisa. Atau mungkin mau kuliah di jurusan lain dulu juga bisa sambil mempersiapkan belajar. Atau mungkin mau bekerja itu ada banyak jalan. Yang penting jangan putus asa, jangan kalau misalnya gagal di suatu tempat langsung down, kamu tidak bisa apa-apa itu lebih baik jangan. Kayak gitu. Kira-kira itu. Jadi intinya persiapkan diri, ketahui kamu mau di mana, dan usahakan gitu. Oke. Fokus on yourself, never compares to other. Kayak ya udah fokus sama diri kamu sendiri, nggak usah bandingin sama yang lain. Karena jalan orang itu berbeda-beda. Tiap orang punya timelinenya sendiri, punya waktunya masing-masing. Ketika misal ada temen yang sudah diterima kok aku belum ya, mungkin emang rezeki kita waktunya beda gitu, nggak apa-apa. Fokus saja pada diri kita, nggak usah terlalu melihat orang lain. Biar Oke. lebih fokus, tidak tergoyahkan gitu loh diri kita. Gitu. Wah, mantap nih dari Aldi. Terima kasih banyak ya Aldi sudah meluangkan waktunya. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang pengen banget masuk ke prodi pendidikan dokter.